Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini Jumat tanggal 13 Juni 2025, jam 5.45. Kita start OTW ke kota Wonogiri. Semoga selalu diberikan keselamatan, diberikan perlindungan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Underpass Transito Pajang Surakarta. Keluar dari underpass, kiri ke flyover Purwosari, kanan ke Bangjo Tugu Lilin Pajang. SMP Negeri 27 Surakarta, kiri jalan. Kanan ke Kartosuro, Jogja, Semarang. Kiri masuk kota Solo. Lurus ke Jongke, kemudian kita ambil kanan arah Gentan, Baki, Solo Baru. Jalan ini merupakan batas ya guys. Kiri jalan ini masuk kota Solo, kanan jalan masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kalau yang kiri jalan ini masuk wilayah Kelurahan Pajang, kanan jalan masuk Kelurahan mana ya, Makam Haji Pak ya? Gentan. Wah, depan Luas Gentan ini yang jualan rame guys. Kepala Desa Gentan kantor, kiri jalan, sebelah utara Masjid Al-Azhar. Ke kanan ini ada satu gedung resepsi yang terkenal, yaitu Setiowati. Parkirannya luas, nuansanya natural atau alam. Lurus sudah jalan, kita ikut jalan guys.
mengurangi kepadatan antrian. Masuk wilayah Desa Manang, Sukoharjo. Cuaca nampaknya cerah ini, depan langitnya cerah, depan atas. Kiri jalan ini stasiun gas, sebelah kanannya atau depannya stasiun pengisian bahan bakar gas ada kantor kelurahan atau kantor desa Manang. Oke guys, sekarang kita omon-omon lagi ya guys. Kita omon-omon kegiatan yang kita telah lakukan hari kemarin, hari Kamis tanggal 12 Juni 2025. Kegiatan sekolah ya, kemarin ada 2 kegiatan besar di sekolah, atau 3 kegiatan besar sebetulnya. Yang pertama ada kegiatan penilaian akhir tahun atau penilaian di semester 2 atau PAT, penilaian akhir tahun untuk tahun pelajaran 2024-2025 untuk kelas 7 dan kelas 8. Jadi testing selama 1 minggu, dimulai hari Selasa kemarin sampai hari Sabtu. Kemudian agenda yang kedua itu pendaftaran murid baru untuk minggu ini sampai tahap daftar ulang. Nah, untuk kemarin itu daftar ulang hari yang pertama. Kemudian yang ketiga ada OSN ya, jadi sampai tahap sinkronisasi data ya. Untuk kemarin itu tahapnya uji coba, sudah dari hari kapan itu ya uji coba. Nah, bagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan uji coba itu ada penjadwalannya, ada waktunya. Kalau kita breakdown lebih detail lagi ya, yang pertama itu kegiatan PAT, karena kegiatan PAT itu adalah kalender akademik, jadi ya harus tetap dilaksanakan karena anak-anak harus mendapatkan nilai secara kuantitatif ya. Jadi anak-anak tetap harus mendapatkan nilai berupa angka-angka, yang mana nilai PAT atau nilai semesteran itu nanti akan ditambahkan dengan nilai mid semester, kemudian ditambahkan dengan nilai harian. Nah, 3 komponen itu nanti akan ditambahkan, dijumlah, kemudian menjadi nilai rapot ya. Jadi kalau untuk
teknisnya di sekolah kita nilai harian itu bobotnya 3 ya. Jadi misalnya ulangan 3 kali ya, ulangan 3 kali itu dijumlahkan, kemudian rata-ratanya nanti dikalikan 3. Kemudian untuk bobot nilai mid semester ya, atau istilahnya itu penilaian sumatif tengah semester, itu bobotnya 1. Kalau nilainya 80 ya 80, kalau nilainya 90 ya 90, tidak dikalikan. Kemudian untuk nilai PAT atau nilai semesteran itu bobotnya juga 1 ya. Jadi nilainya ya poin yang didapatkan pada ulangan semester itu berapa. Nah, nilai harian, nilai mid semester, nilai semester itu ditambahkan, jadi ada 3 komponen ya. Misalnya harian itu rata-ratanya 90, kemudian nilai mid semester itu 100, kemudian nilai semester itu 90, ya berarti 90 tambah 100 tambah 90 dibagi 3 ya. Sorry, yang nilai harian tadi bobotnya 3 ya, jadi 3 1 1, jadi 100 kali 3 tambah 90 tambah 100 tambah 90, totalnya dibagi 5. Kanan kiri kanan kiri, oke, sampai ke menuju Pandawa 5 sudah baru guys. Itu untuk nilai rumus untuk nilai rapot dalam 1 semester ya guys. Saya ulangi ya, dari ulang hariannya rata-ratanya itu nanti dikalikan 3, bobotnya 3, kemudian nilai mid semester bobotnya 1, nilai semester bobotnya 1, jadi ada 5 dan totalnya dibagi 5. Atau ada penjelasan yang lebih gampang lagi ya, bisa diredaksi ulang. Nah, di awal semester hal-hal seperti itu sudah kita sampaikan ke anak-anak ya, jadi anak-anak biar tahu ya, di awal tahun pelajaran atau di tiap awal semester ketika mau kegiatan belajar mengajar kita mulai, selalu kita ingatkan bahwa rumus akademisnya seperti itu untuk angka-angka yang menjadi nilai rapot ya. Selain tentunya untuk kurikulum merdeka itu ada nilai apa itu P5 ya, nilai kegiatan P5 yang itu secara kualitatif ada penjabarannya, namun nilai kualitatif itu juga diperoleh dari nilai kuantitatif yang diperoleh dari beberapa komponen kegiatan P5 atau istilahnya beberapa elemen ya. Jadi kalau kelas 8 itu ada 3 tema ya, ada 3 tema. Nah, 3 tema itu harus mendapatkan nilai angka-angka, kemudian dijumlahkan dan nanti ada nilai kualitatifnya. Nah, itu untuk nilai rapot. Dan untuk kegiatan yang pertama yaitu testing atau penilaian akhir tahun. Kemudian agenda yang kedua yaitu daftar ulang. Wah, ini lebih seru lagi guys. Untuk pendaftaran murid baru itu kan sudah mengadopsi yang namanya online ya guys. Jadi pendaftarannya secara online ya, namanya pendaftaran secara online ya begitu, bisa dilakukan dari mana saja, dari rumah bisa gitu artinya ya. Jadi tidak harus datang ke sekolah.
Untuk proses pendaftaran sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba omon-omon tentang daftar ulang ya. Untuk proses daftar ulang itu ada 3 hari ya, mulai hari Kamis kemarin, hari Jumat sampai hari Sabtu. Ada 3 hari pendaftaran. Jadi teknisnya peserta didik atau calon murid itu dengan username dan password yang dimiliki oleh masing-masing calon murid itu login masuk ke webnya SPMB yang dikelola oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan UNS ya. Jadi ada alamat websitenya ya, smart/spmb Wonogiri, atau lupa alamat lengkapnya ya. Kalau di searching itu tinggal PPDB SPMB SMP Wonogiri, sudah langsung masuk di web. Nah, dengan berbekal username dan password itu calon murid login. Nah, setelah login nanti sudah ada keterangan-keterangan dan step-stepnya di sana, termasuk informasi diterima di sekolah mana, peringkat berapa, itu sudah ada, sudah lengkap. Nah, kemudian calon murid baru silahkan daftar ulang ya. Nah, untuk daftar ulang itu prosesnya calon murid baru bisa mengisi data dulu ya. Jadi ada tombol yang mengarahkan calon murid baru untuk masuk ke satu form atau belangko isian data-data identitas calon murid baru. Di sana ada lengkap sekali isiannya ya. Kemudian setelah diisi nanti dicetak. Jadi setelah diisi lengkap dicetak atau di print. Nah, kemudian hasil cetakan data tadi ya, hasil printan tadi dibawa ke sekolah secara offline ya. Jadi secara online itu mengisi dari rumah, kemudian data yang sudah diisikan tadi dicetak kemudian dibawa ke sekolah. Nah, itu hanya satu data saja dari satu berkas dari beberapa berkas yang harus dikumpulkan oleh siswa ya. Jadi berkas-berkas yang lain ya tentunya banyak sekali, ada ada kartu KIP yang dari afirmasi, kemudian ada bukti pendaftaran calon murid baru, dan banyak sekali berkas. Itu dikumpulkan jadi satu, dimasukkan map, kemudian dibawa ke sekolah untuk diserahkan ke sekolah, sehingga data secara terkopi juga disimpan oleh pihak sekolah. Namun untuk hari pertama kemarin terjadi kehebohan ya. Jadi untuk pengisian data secara online itu tidak semulus yang diperkirakan. Jadi tidak sesimpel yang kita pikirkan tadi. Jadi siswa silahkan login, ngisi data, cetak, kemudian dibawa ke sekolah. Jadi tidak sesimpel itu. Permasalahan terjadi manakala siswa sudah login dan mau mengisi data. Nah, begitu mengisi data, ternyata nggak tahu apa servernya tuh yang bermasalah atau teknisnya bagaimana, siswa macet, tidak bisa mengakses ya, error ya. Tentu saja masyarakat ya, namanya masyarakat ya, banyak sekali macamnya ya, kondisi psikologisnya beda-beda ya. Ya banyak sekali komplain yang menanyakan kenapa macet gitu. Nah, kemungkinan ya karena bottleneck ya, jadi
overload, datanya luar biasa, yang mengakses luar biasa, kemudian traffic datanya sangat overload. Nah, untuk daftar ulang itu secara teknis sudah dijelaskan, mulai dibuka TET itu jam 8 ya. Tanggal 12 jam 8 TET baru dibuka, siswa bisa mengisi data, bisa login. Nah, tapi berhubung jam 8 TET dibuka itu kan semua calon murid baru untuk level SMP se Kabupaten Wonogiri kan mengakses webnya, buka bareng, kemudian aliran datanya juga bareng lah, otomatis kan menumpuk lah, kemungkinan servernya yang langsung jet lag gitu ya, langsung lag karena data yang begitu besar, pengen masuk bersama ya. Kata Pak Yudi itu modelnya seperti double neck ya, jadi seperti galon itu ya, seperti galon air mineral itu, datanya sak galon tapi pengen keluar bersama-sama dalam satu lubang yang kecil itu, makanya terjadi bottleneck. Sehingga dari jam 8 itu kalau nggak salah lancarnya itu sekitar jam 10 ya. Jam 10 itu baru lancar ya. Tapi interval waktu jam 8 sampai jam 10 itu banyak sekali kebingungan ya, banyak siswa yang datang ke sekolah, banyak orang tua yang datang ke sekolah atau membanjiri kontak person panitia SPMB yang menanyakan kenapa macet gitu ya. Dari pihak panitia ya hanya menjelaskan secara teknis saja, ditunggu sampai bisa, karena itu hubungannya dengan teknis pengelolaan web. Jadi panitia di sekolah tidak bisa berbuat banyak ya, kita tunggu karena waktunya masih lama kan, masih hari Kamis, Jumat, Sabtu, masih 3 hari gitu ya. Sehingga tapi untungnya di sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri jauh-jauh hari sudah diantisipasi. Jadi bagaimana caranya supaya calon murid baru itu mengaksesnya dari rumah saja, jangan ke sekolah ya, karena akan terjadi penumpukan massa yang luar biasa di sekolah ya, seperti ketika proses pendaftaran itu yang semestinya bisa dilakukan dari rumah atau dari mana saja secara online, tapi nyatanya calon murid banyak yang datang ke sekolah sehingga lab komputer itu penuh. Ya, kejadian seperti itu sebetulnya nggak tahu kenapa kok begitu jam 8 TET kok dibuka kok bisa macet ya. Mungkin ya, yang namanya online itu kan 24 jam ya. Jadi mungkin kalau jam 00 itu sudah dibuka, itu mestinya masyarakat kan bisa secara bergiliran mengisi dari rumah, tidak serentak ya. Kalau begitu TET jam 8 dibuka kan serentak gitu, jadi bareng-bareng mengakses ya, otomatis down ya. Kita secara teknis tidak tahu kebijakan seperti itu ya, jadi kita analisanya sebagai orang awam saja. Nah, yang namanya online kan 24 jam gitu ya, jadi mungkin ada sedikit berbeda pemahaman ya. Mungkin yang dimaksudkan oleh pihak panitia dari dinas itu jam 8 itu mulainya ya, kemudian berlangsung selama 3 hari sampai hari Sabtu, jadi berangsur-angsur gitu ya. Tapi kan beda dengan persepsi masyarakat ya.
persepsi masyarakat begitu jam 8 mulai ya semuanya buka, dan persepsinya langsung buka lancar, ngisi, bawa ke sekolahan beres ya gitu ya. Jadi pemahaman masyarakat itu semakin cepat semakin baik. Ada juga secara psikologis yang khawatir ya, nek ora gendang daftar ulang terus lah ora ditompo dan sebagainya, lah ora untuk sekolahan dan sebagainya. Nyatanya juga ada kemarin ada salah satu orang tua calon murid itu yang japri ke saya ya, itu menanyakan kenapa kok prosesnya macet gitu. Dia mau mengisi data nggak bisa, padahal sudah kita antisipasi loh. Untuk hari Kamis itu khusus jalur prestasi, kemudian hari Jumat itu jalur yang lainnya, afirmasi, mutasi ya. Nah itu padahal yang japri saya itu jalurnya jalur mutasi, jadi mestinya hari Jumat baru ngisi ya, tapi hari Kamis pun sudah langsung pengen ngisi. Kamis pagi jam 8 terus pengen ngisi ya. Nah terus saya berikan ya sedikit arahan ben adem itu ya, nggih santai mawon dipun tenggo, kan pendaftaran masih lama sampai hari Sabtu. Sudah kita antisipasi untuk jalur mutasi, afirmasi, dan domisili itu hari Jumat. Tapi apa jawabannya? Jawabannya dari orang tua calon murid itu ya begitu ya, mau saya itu langsung kita isi, langsung selesai, dan sudah santai gitu. Jadi maunya ya pasti gitu ya, butuh kepastian dengan cepat, instan gitu ya. Memang betul seperti itu. Online itu kan tujuannya memang untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, simple, tapi presisi gitu. Tapi kadang teknisnya yang tidak bisa diajak cepet gitu. Ya namanya teknologi ya tidak selalu mulus ya, pasti ada juga beberapa kelemahannya gitu. Nah berarti kan bener dugaan kita, yang namanya masyarakat itu ya pengennya itu ya terus gendang ke rampung, kayak pasti ya, tidak nanggung beban ya. Padahal pendaftarannya masih sampai hari Sabtu ya. Ya seperti itu ya, mungkin bisa dievaluasi ya, karena teknis online itu kan Dinas Pendidikan bekerja sama dengan UNS, tidak diragukan lagi kapasitas dari UNS ya, lembaga perguruan tinggi yang terpercaya di daerah Solo dan sekitarnya, kan secara nasional ya. Ya mungkin hanya secara teknis saja sehingga terjadi ketidaknyamanan. Ya untuk hari ini nanti pendaftar untuk daftar ulang calon murid baru yang dari jalur afirmasi, mutasi, dan domisili. Nah secara kuantitas jumlahnya tidak sebesar jalur prestasi yang kemarin ya, jadi mestinya sudah lebih lancar. Apalagi kemarin jam 10 itu sudah lancar sekali ya, jadi begitu jam 10 masyarakat yang mau daftar ulang sudah langsung berbondong-bondong datang ke sekolah untuk menyerahkan berkas. Artinya di rumah sudah selesai input data, kemudian dicetak untuk diserahkan ke sekolah gitu. Jadi kenapa toh harus mengisi data dari rumah?
Nah, tadi malam juga ada yang japri ke saya. Jadi, Pak, kalau saya tidak mengisi daftar online, apa saya tidak diterima di sekolah, Pak? Apa saya tidak bisa daftar ulang, Pak? Nah, jadi, nah sudah saya jelaskan saja. Mengisi data secara online itu nanti datanya langsung tersimpan, langsung terkoneksi dengan Dapodik. Jadi Dapodik itu satu sistem untuk mewadahi semua data murid dan guru yang ada di sekolah tersebut. Ya, jadi begitu calon murid sudah input data, itu input datanya sudah terintegrasi. Jadi operator sekolah tidak perlu menginput data lagi. Nah, jadi harapannya kalau siswa itu menginput dari rumah, ya, calon murid itu menginput dari rumah, kan datanya sudah lengkap. Jadi berkas-berkasnya yang ada secara hard copy itu disiapkan, kemudian diinputkan ke dalam form secara digital di web itu. Jadi ya maunya sekaligus gitu ya. Untuk awalnya ya kepada ibu-ibu yang japri saya itu ya saya jelaskan, dan nanti kalau calon murid itu tidak mengisi data secara online, lah berarti nanti datanya kosong, Bu. Jadi data anaknya ibu nanti tidak ada di dalam sistem Dapodik. Kan berarti secara legal ya belum selesai proses daftar ulangnya. Ya begitu masih jawabnya yang tidak masuk akal. Lah HP saya tidak bisa untuk ngisi itu, Pak. RAM-nya tidak cukup. Ya, terus saya jawab lagi, kita sarankan untuk pengisian data menggunakan laptop atau komputer, Bu. Nah, di rumah saya nggak punya laptop atau komputer itu, Pak. Piye jalan jelaskan yang ngono kuwi. Nah, ya HP ra iso jare rame ora mencukupi, ya. HP atau laptop ora duwe, nah terus piye cah ngono kuwi. Ya padahal kan yang namanya properti kan ya tidak harus punya sendiri ya, kan bisa pinjam, punya anaknya, punya adiknya, temannya, tetangganya, saudaranya, kan toh momennya paling 1 jam gitu ya, piye carane gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kan mestinya tidak perlu disampaikan ya, menyampaikannya ya cukup sekali saja, misalnya tidak perlu gimana Pak gitu, sampai HP tidak bisa, nggak punya laptop dan sebagainya ya, tapi namanya masyarakat ya seperti itu ya. Ya jadi ya banyak sekali macamnya ya, harus dipahami. Ya sudah, setelah itu ya sudah tidak kita jawab ya. Setelah sampai tidak punya laptop ya sudah kita tidak jawab. Kalau dia maksa nanya lagi ya baru kita arahkan. Karena dia tidak maksa nanya lagi ya sudah, berarti sudah dipahami secara tidak langsung. Karena tidak berurusan langsung teknis dengan daftar ulang ya, itu kan teknis pengisian data di rumah.
kembali lagi untuk hari ini. Semestinya hari ini lancar ya, karena webnya sudah lancar ya, kemarin sampai jam 12 itu lancar. Tapi setelah closing memang ada beberapa calon murid yang belum daftar ulang sampai penutupan daftar ulang hari kemarin ya. Tapi masih bisa daftar ulang di hari ini dan hari besok ya, walaupun secara resmi sudah kita infokan untuk para pendaftar yang belum hari Kamis dan Jumat itu dikasih waktu hari Sabtu ya. Tapi itu kan kebijakan kita, manajemen waktu kita, biar tidak terjadi penumpukan massa dalam waktu gitu ya. Jadi kita breakdown, kita share menjadi 3 hari biar enak gitu ya, untuk prestasi Kamis, kemudian jalur yang lain Jumat, kemudian yang belum mendaftar ketiga-tiganya nanti diberi waktu hari Sabtu. Walaupun pada prakteknya ya kita layani semua kalau pas datang di hari-hari di luar jadwal itu selama 3 hari itu ya, karena secara teknis pun bisa. Jadi karena secara teknis bisa ya kita layani lah. Untuk teknis daftar ulang di sekolah kita bagi menjadi 5 ruang ya. Jadi kita menyediakan 5 ruang kelas 9A, B, C, D, E, yang mana tiap ruang ada 2 petugas penerima berkas ya. Itu tadi kita kekurangan tenaga, kekurangan personel karena waktunya berbarengan dengan pelaksanaan penilaian akhir tahun. Untuk sekolah kita penerimaan penilaian akhir tahun itu membutuhkan 20 personil untuk menjaga 20 ruang tes ya, kelas 7A sampai 7C, kemudian 8A sampai 8C. Kita butuh 20 personil ditambah daftar ulang butuh 10 personil. Nah, sementara personil yang lain itu panitia inti untuk daftar ulang atau SPMB, kemudian yang lainnya panitia inti untuk PAT ya, yang mana panitia itu kan menyiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan proses kegiatan. Misalnya yang SPMB ya, panitia intinya menyiapkan alat-alat pemonitor semuanya ya, karena petugas yang di ruang itu tidak ada laptop, jadi panitia inti membuka laptop, memantau situasi ya, memantau grup operator di Kabupaten Wonogiri ya. Ada penjelasan teknisnya, ada arahan-arahan teknisnya dari Dinas Pendidikan maupun dari tim UNS, sehingga bisa meredam situasi, bisa memberikan solusi dari masalah-masalah yang terjadi di ruangan dan informasi kepada masyarakat yang datang ke sekolah ya. Setelah itu dibutuhkan beberapa orang panitia inti yang ada ketua, sekretaris ya. Ya, kemarin ada saya, Pak Srianto ya, dan yang lainnya. Kemudian panitia inti yang penilaian akhir tahun juga begitu ya, jadi standby di ruangan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Misalnya ada kekurangan soal, kekurangan lembar jawab, kekurangan lembar buram dan sebagainya ya, menggantikan pengawas yang ada keperluan sebentar, sudah kita siapkan teknisnya dengan solusi panitia inti. Jadi seperti itu. Kemudian untuk USN nya di lab 3 itu
untuk simulasinya sudah kita laksanakan ya. Nanti dilanjutkan hari Minggu itu sinkronisasi data atau simulasi ya. Hari Minggu dan hari Senin. Kemudian pelaksanaan OSN nya mulai hari Selasa, Rabu, Kamis depan. Nanti saya diplot jadi operatornya ya. Ada panitia kecilnya untuk OSN itu ya, ada operator, ada teknisi, kemudian ada presensi, ada pembina ya, dan ada pembantu umum. Selain tentunya ada panitia inti ya, ada ketua, sekretaris, bendahara ya. Penanggung jawab otomatis ya, semua kegiatan ada penanggung jawabnya, yaitu kepala sekolah ya. Namanya kegiatan seperti ini ya harus kita laksanakan, artinya semuanya harus memaklumi itu ya, memang kegiatan yang harus kita laksanakan, kegiatan rutin ya. Jadi manajemen sekolah ya tidak pilih-pilih, bukan orang-orang itu saja ya. Tidak hanya orang-orang tertentu saja, di-share, semuanya bisa berkontribusi. Tapi ya tentu saja kita lihat chemistry-nya. Kita lihat chemistry-nya itu artinya ya kita lihat kegiatannya, kira-kira kalau diserahkan personel ini berjalan tidak. Nah, secara umum di mana-mana saya kira sama ya kebijakannya seperti itu ya. Jadi kalau bisa seluruh personel, seluruh stakeholder di sekolah itu berkontribusi sama ya. Ya memang ada sih, memang ada satu personel itu yang tidak mau apa-apa atau tidak bisa apa-apa. Saja. Nah kalau dipikir-pikir ya luwih enak ora ngopo-ngopo ya guys, ya sudah mainstream saja, tugasnya mulang wis mulang, tapi kan nggak bisa begitu ya. Tapi kadang yang bikin tidak nyaman, bikin tidak enak itu ya itu tadi, tidak ada kesepahaman itu. Ya nek koncone diplek foto garap iki itu ya orang musak penake dhewe ya, ikut bantu lah, ikut cawe-cawe gitu. Kalau kegiatannya peduli lah gitu ya. Tapi ya angel, namanya manusia ya, passionnya beda-beda gitu ya. Harus maklum lah, semua orang itu memang tidak sama gitu ya. Oke, terima kasih guys, itu omong-omong kita sudah sampai. Terima kasih yang sudah menyimak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 532